Bentar. Ini maksudnya gimana nih? Aku kurang paham. Bentar ya, bentar. Hai teman-teman, apa kabar? Hari Eva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat? Masih baik-baik aja? Di video kali ini aku bakalan nge-review dua novel sekaligus. Novel karya Kak Rui Maita, salah satu penulis thriller lokal yang karyanya aku suka-suka banget. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas dua bukunya yang menurutku lumayan berbeda dari semua buku-buku Kak Rui Maita. Oke, kalau kalian udah lihat thumbnailnya, kalian pasti tahu bukunya apa, yaitu adalah Misteri Bilik Korek Api dan juga Belenggu Ilse. Nah, dua buku ini aku baca di Gramedia Digital. Tapi sebelum reviewnya aku mulai, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, karena aku udah pakai item-item dan ini Oktober, vibes-nya itu Halloween, aku bakalan ngebahas yang horor misteri duluan, yaitu adalah Misteri Bilik Korek Api. Oke, Misteri Bilik Korek Api ini tuh bercerita tentang sekumpulan anak panti asuhan yang pada suatu hari harus pindah ke sebuah panti asuhan yang baru. 5 orang atau lebih gitu. Di kamarnya itu menemukan sebuah ruangan rahasia berpintu warna merah. Menemukan korek api yang disusun jadi sebuah kayak replika gitu, kayak lukisan gitu. Dan mereka tuh menjadikan ruangan itu sebagai markas rahasia mereka. Tapi ternyata setelah mereka menemukan ruangan itu, hal-hal aneh pun mulai terjadi nih sama orang-orang yang tinggal di panti asuhan. Sebenarnya ada rahasia apa sih yang mencoba disembunyikan sama si bilik ini? Oke, di buku ini tuh ada dua karakter utama, yaitu Sunday dan juga Emola. Nah, Sunday ini tuh anak yang gimana ya, bisa dibilang rajin banget lah di panti asuhan. Sedangkan Emola ini tuh anak baru, pendatang baru di panti asuhan, dan dia itu suka menyendiri. Nah, narasinya di sini tuh dibagi jadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang dari si Sunday dan juga Emola. Dari kedua sudut pandang ini, narasi mereka tuh diceritain pakai narasi orang pertama. Bedanya, narasinya si Sunday itu tuh kayak lebih banyak telling gitu kan, memberitahu kita perasaan Sunday pada adik-adiknya yang ada di sana. Narasinya Sunday ini tuh sedikit berbeda dengan narasinya Emola, dimana narasinya Emola itu kan diceritain kalau Emola itu orang Batak, dan narasinya Emola itu diceritain pakai narasinya Beta gitu kan. Kan aku orang Jawa dan juga enggak paham gitu kan sama bahasa-bahasa Batak gitu, jadi kadang tuh aku agak pusing gitu waktu Emola pakai bahasa-bahasa Batak. Dua narasi mereka ini tuh juga punya gaya yang berbeda, dimana di Sunday itu tuh narasinya itu nggak banyak metafor, lebih langsung to the point gitu. Sedangkan narasinya Emola itu tuh pakai metafora. Tapi aku suka sih jujur sama narasinya si Emola ketimbang narasinya si Sunday, dimana dengan diamnya Emola tuh sebenarnya dia tuh lebih tahu banyak hal ketimbang Sunday gitu kan. Dan dari dua karakter ini yang aku suka itu jujur aku lebih suka karakternya Emola. Gimana ya, karena dia itu bisa dibilang diem-diem, dia itu tahu banyak hal, dan diem-diem dia itu memperhatikan sekitar dan mencoba melindungi orang-orang di sekitarnya dengan cara dia sendiri gitu kan. Walaupun caranya si Emola itu sepanjang ceritanya tuh membuat orang lain salah paham gitu kan. Jadi ya agak kasihan nih sama Emola. Apalagi sepanjang cerita itu aku dikasih kayak tahu gitu Emola itu gak bisa bersosialisasi karena apa yang sudah menimpa keluarganya sebelum dia masuk ke panti asuhan gitu tuh membuatku sedikit berempati sama si karakter Emola ini ketimbangan sama si Sunday yang emang dari kecil udah ada di panti asuhan. Kita bahas alurnya sekarang. Nah, untuk alurnya sendiri menurutku tuh alurnya kadang itu lambat, kadang itu juga cepet banget. Kalau udah narasinya Emola aku nggak tahu kenapa narasinya tuh berubah jadi lambat banget. Sedangkan kalau narasinya si Sunday aku merasa alurnya tuh berubah jadi agak lebih cepat sedikit. Karena kan kalau Emola tuh kayak lebih berkutat dengan perasaannya gitu kan, sama pandangan dia di orang-orang sekitarnya dia, termasuk orang yang satu kamar sama dia, termasuk si Sunday. Sedangkan si Sunday itu lebih ke gimana cara dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Cara dia gimana sih menyikapi si kejadian ini gitu loh, si teror yang terjadi di kamar mereka gitu kan. Untuk plot twist, aku tidak menemukan plot twist di buku ini, tapi aku cukup menyukai ceritanya, cukup menyukai gimana Kak Rui mengeksekusi si misteri yang ada di dalam buku ini. Buku ini aku kasih rating 5 bintang di Goodreads. Itu aja buat kalian yang udah baca. Menurut kalian buku ini tuh gimana sih? Dan next kita bakalan bahas Belenggu Ilse.
Belenggu Ilse ini tuh bercerita tentang Ilse yang pada suatu hari itu menghilang, yang udah lama banget menghilang, dan suatu hari itu muncul di rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya. Tapi saat dia kembali, dia kehilangan semua ingatannya. Sinopsis ini tuh menarik banget untuk dibaca, dan aku tuh dari sinopsis ini tuh aku jujur penasaran banget sama apa sih yang sebenarnya terjadi sama Ilse, gimana dia bisa menghilang dan kok bisa dia kembali gitu kan. Oke, pertama-tama aku bakalan bahas narasinya. Narasinya tuh menjadi dua tipe narasi, yaitu narasi pertama yang dipakai sama Ilse kalau dia menceritakan apa yang terjadi sama dirinya, dan narasi ketiga dari sudut pandang orang ketiga kalau yang dipakai untuk menceritakan dari sudut pandangnya Firas dan juga Ralia maupun polisi. Karena jujurnya di sini tuh kayak sudut pandangnya itu dipecah jadi lumayan banyak banget, dari penyelidikan, terus temennya si Ilse, suaminya, dan juga Ilse sendiri. Karakternya lumayan banyak di sini, khas banget Kak Ruimaita kalau nyeritain cerita misteri ya. Selama membaca cerita ini tuh aku lumayan terkejut ya kalau kisah ini tuh dibuat oleh penulis lokal Indonesia. Sebenarnya isu yang diangkat di novel ini tuh adalah isu tentang cyber kriminal, dimana aku tuh nggak bisa menakar alurnya itu cepat atau lambat atau gimana, aku tuh nggak bisa karena udah aku menikmati aja gitu, karena setiap halamannya tuh sangat-sangat bertender dan juga sangat-sangat membuat aku kecanduan buat terusan menyimak apa yang terjadi sama Ilse. Terus si sosok bertudung yang selalu ngawasin Ilse itu siapa sih, terus suaminya Ilse itu gimana, dan orang-orang di sekitar Ilse itu gimana sih setelah dia menghilang dan kembali lagi itu gimana gitu. Untuk plot twist, jujur buku ini menurutku punya 2 kali plot twist yang cukup membuatku terkejut, dimana di bagian waktu terungkap bahwa Ilse menghilang tuh karena titik-titik-titik, dan bagian endingnya tuh suaminya teleponan sama seseorang kayak bentar, jadi aku langsung punya pikiran kayak gini, jadi semua orang itu, apakah jangan-jangan semua orang ini tuh berkonspirasi buat menghilangkan Ilse, makanya dia nggak dibunuh dan bisa keluar. Aku cukup punya teori liar karena buku ini. Dan buku ini aku kasih rating 5 bintang. Ya, kayaknya itu aja untuk review 2 buku aku dari Kak Ruimaita, yaitu Misteri Bilik Korek Api dan juga Belenggu Ilse. Aku mohon maaf kalau reviewnya kurang memuaskan bagi kalian. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.